Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari, sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Kamis tanggal 2 Juli 2026, tertulis di dalam kitab Nabi Hagai pasal 2 ayat 10. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi gumodang maha muliaon ni joro parpudion sian parjoloi ninna Jehovah Sebaot. Jala di hajong-jonganon lehonok kudo hadameon ninna Jehovah Sebaot. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, banyak orang ketika mengalami keadaan susah dan mungkin sulit diatasi, sering terjebak pada nostalgia masa lalu yang menurutnya masa lalu itu lebih indah, lebih baik dari keadaan yang sedang dialaminya. Sama seperti umat Israel ketika pulang dari pembuangan dan mulai membangun kembali bait suci. Orang-orang tua yang sempat melihat kemegahan bait suci zaman Raja Salomo menangis. Mengapa sahabatku semua? Karena bangunan yang baru itu terlihat sangat sederhana dan tidak ada apa-apanya dibanding dengan bangunan yang pertama. Itu dapat kita baca dalam Hagai pasal 2 ayat 4. Pola pikir inilah yang dimiliki banyak orang saat menghadapi kesulitan. Melihat masa lalu hidup kita, mungkin karir atau pekerjaan, mungkin juga pelayanan atau kondisi keuangan kita di masa lalu yang jauh lebih baik. Akhirnya kita terjebak dalam rasa kecewa karena apa yang kita miliki dan kita alami saat ini tidak sebaik masa lalu. Terasa sangat kecil dan tidak berarti. Hari ini sahabatku semua, firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak mengukur masa kini dan masa depan kita dengan standar masa lalu. Bernostalgia dengan masa lalu yang indah tidak akan mengubah keadaan kita saat ini. Bahkan cenderung akan membuat semangat dan gairah hidup kita semakin merosot dan bisa saja sampai kehilangan pengharapan. Oleh sebab itu sahabatku semua, mari kita maknai kisah pembangunan kembali bait Allah di Yerusalem dalam nas kita hari ini sebagai alegori kisah perjalanan hidup kita, baik secara pribadi, keluarga maupun gereja. Kita diajak untuk melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam semua proses kehidupan kita, di balik keadaan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tuhan berkata, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Memang secara fisik, bait suci kedua yang dibangun ini tidak pernah semewah atau semegah bait suci pada zaman Salomo. Lalu apa yang membuatnya lebih megah? Kemegahannya yang sejati bukanlah tentang fisik dan materinya, melainkan tentang kehadiran Tuhan di sana. Ratusan tahun kemudian, di bait suci kedua inilah Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias datang, mengajar dan menyatakan mujizat-mujizatnya. Demikianlah iman kita merespon hidup kita yang mungkin saat ini yang kita mulai dengan kesederhanaan. Jika dikerjakan dengan ketaatan, maka hidup kita akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya yang jauh lebih besar dari sekedar memenuhi harapan atau ekspektasi kita. Dan sahabatku semua, di akhir nas ini Tuhan memberikan janji, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Ini mau mengingatkan supaya kita menggeser harapan kita atas hidup ini dari hal-hal yang fisik dan material kepada damai sejahtera yang melampaui segala keinginan duniawi kita. Jadi jika hari ini di antara kita ada yang sedang memulai sesuatu dari nol atau sedang membangun kembali puing-puing kehidupan yang sempat runtuh, percaya kepada suara Tuhan.
Dia akan membuat kehidupan kita semua lebih indah dan lebih baik dari masa lalu kita. Ingatlah, fondasi rohani yang kita bangun dalam ketaatan hari ini sedang mempersiapkan tempat bagi kemuliaan Tuhan yang lebih besar di masa depan dalam hidup kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.